Ya saudara, senang sekali dalam Serambi Topik kali ini sudah hadir bersama saya di studio Bung Asnawi Kumar, Kepala Bank sekaligus redaktur opini harian Serambi Indonesia. Tentunya kita akan membahas mengenai isu-isu menarik dalam Serambi Indonesia edisi hari ini. Bung Asnawi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bung Asnawi, setelah kemarin hingga tadi malam berita cukup banyak tentunya masuk ke meja redaksi. Informasi apa yang cukup menarik hingga kita jadikan headline pada hari ini? Nana. Sepanjang Selasa kemarin hingga tengah malam tadi memang banyak sekali berita yang masuk, tapi kita melihat bahwa para pembaca kita tetap saja mau tahu apa sih kerja gubernur baru. Ya, Nana, kemarin Gubernur Irwandi Yusuf bersama wakilnya Nova Iriansah, kemudian juga pimpinan DPRA yang terdiri dari Ketua Tengku Moharudin, kemudian Wakil Ketua Sulaiman Abda, Wakil Ketua Teguh Irwansyah, kemudian Wakil Ketua ada 3 orang, Dailami, itu diundang oleh Presiden ke Istana. Semua para pemimpin ya unsur Muspida Aceh ini dijamu oleh makan siang oleh Gubernur Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara. Dari apa yang disampaikan oleh Gubernur Irwandi disebutkan bahwa ini merupakan pengganti kalau para bupati, para kepala daerah lain, gubernur dan wakil gubernur daerah lain itu yang hasil pilkada serentak 2017 dilantik langsung oleh presiden. Tapi Aceh kan punya kekhasan sendiri. Kita pakai undang-undang UUPA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, itu dilantik pada 5 Juli kemarin dalam sidang paripurna istimewa di DPRA ya. Kemudian dalam prosesi pelantikan itu Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 ini itu juga dilantik dan diambil sumpah oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Meski demikian, kita tahu bahwa usai prosesi pelantikan, Presiden Jokowi yang akan berangkat ke Turki pada saat itu, pesawatnya transit di Bandara Belang Bintang, mengisi bahan bakar. Kemudian Presiden menyempatkan diri untuk datang ke DPRA ya, tempat prosesi pelantikan itu berlangsung. Presiden hanya berjabat tangan, kemudian ada sesi foto, setelah itu Presiden berangkat lagi. Jadi pertimbangan itulah yang kemudian Gubernur Aceh beserta wakilnya yang baru ini diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana, dijamu makan siang. Adapun agenda lain bersama Presiden Jokowi juga ada semacam rapat terbatas, Nana, membicarakan proyek-proyek infrastruktur dan proyek-proyek strategis nasional yang ada di Aceh. Di antaranya itu soal jalan tol ya. Kita tahu bahwa nanti akan ada jalan tol Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung gitu. Kalau dari Banda Aceh kita mulainya dari kalau nggak salah mulai Kaju itu, Kaju sampai ke Medan. Kemudian juga dibahas juga soal beberapa bendungan besar, ada bendungan Tiro, ada bendungan Kerto, yang ini juga menjadi potensi besar untuk menghasilkan mengairi ya beberapa irigasi teknis di Aceh. Kemudian juga dibahas soal kawasan ekonomi khusus kayak Arun Luxmawe. Jadi itu beberapa proyek strategis nasional yang diamanatkan oleh Presiden untuk dijaga, dikawal, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu semua ini dengan menggunakan anggaran ya APBN. Nana. Ya, kemudian bagaimana mungkin tanggapan dari Gubernur dan juga Wakil Gubernur Aceh sendiri menanggapi amanat dari Presiden setelah rapat tertutup kemarin? Seperti itu. Iya, Nana, tentunya ini satu kabar gembira bagi Aceh. Itu disambut positif sekali oleh segenap pimpinan Aceh. Dalam hal ini Gubernur bersama unsur DPRA ya, pimpinan DPRA. Kemudian saya lupa tadi juga diundang itu Wali Nanggro, Tengku Mahmud,
juga diundang. Jadi ada beberapa pejabat Aceh yang diundang makan siang sekaligus, kemudian juga turut ikut bersama rapat terbatas membicarakan proyek-proyek infrastruktur di Aceh, Nana. Kemudian berita lain yang juga tak kalah menarik itu dari apa yang kita terima, beberapa anggota DPRA ya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, akan diganti antar waktu di PAW. Ada 4 orang, diantaranya Darwati Agani dari Partai Nasional Aceh ya, nanti akan digantikan oleh Irwansa atau yang sebelumnya dikenal sebagai Mak Salmina. Penggantian Darwati ini karena yang bersangkutan mundur disebabkan suaminya Bapak Irwandi Yusuf terpilih sebagai gubernur. Jadi nanti tugas-tugas sebagai sebagai istri kepala daerah tentunya menjadi ketua PKK, ketua Dharma Wanita, dan banyak sekali kegiatan yang tidak memungkinkan lagi beliau untuk bisa terus menetap sebagai anggota DPRA. Kemudian juga ada Hajah Fauziah HM Daud dari fraksi Golkar, beliau dari Biren ya, suami beliau juga terpilih menjadi Bupati Biren, Saifan Nur. Alasannya sama alasannya. Jadi mereka mundur. Kemudian ada yang di PAW lagi, ada Mukhlis dari Partai Aceh, daerah pemilihan Benar Meriah nih, akan diganti oleh Adli Calok. Jadi sama-sama masih Partai Aceh juga. Kemudian satu lagi Mahyarudin Yusuf dari fraksi PKS akan diganti oleh Muslim Daud. Jadi mungkin semua berkasnya sudah diajukan, barangkali mungkin dalam waktu yang tidak lama mereka akan diganti oleh teman-teman seperti kita sebutkan tadi, Nana. Adakah pengaruhnya, Bung, pergantian ini tadi dengan kinerja dari DPRA sendiri? Iya, saya kira dengan adanya anggota-anggota yang baru ya, terutama partai-partai yang diganti ini tentunya akan lebih segar lagi, tentunya kinerjanya harus ditingkatkan lagi. Kemudian yang paling penting saya kira seperti juga diungkapkan sebelumnya, dengan pemerintahan yang baru bersama-sama dengan eksekutif legislatif hendaknya bersinergi secara baik, sama-sama membangun Aceh ke arah yang lebih baik, paling tidak untuk 5 tahun ke depan, atau paling tidak sampai dengan 2019 ya, karena pada 2019 juga akan ada pemilu legislatif, Nana. Baik, tentunya kedua informasi tadi yang sudah kita bahas di sini bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Seram Indonesia edisi hari ini. Dan tentunya juga salah satu informasi yang cukup menarik, Bung, terkait mungkin follow up dari berita kemarin terkait dengan Jembatan Pango. Seperti apa kelanjutannya, Bung, hari ini? Iya, Jembatan Pango ini seperti juga diinstruksikan oleh Gubernur Irwandi Yusuf ya, ketika melantik Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar yang baru di Kota Jento 2 hari lalu. Itu diantaranya PR-nya adalah menyelesaikan pembangunan yang Titi Pango katanya ya. Selama ini jembatan ini tidak selesai karena terkendala pada proses ganti rugi tanah. Kita tahu bahwa yang kalau sebelumnya itu hampir seluruhnya termasuk kawasan udah dibebaskan, sebelah lagi ini juga mestinya sudah harus dibebaskan. Semuanya termasuk dalam wilayah Aceh Besar. Sedangkan dananya sendiri itu merupakan ini karena ini proyek multi-years. Untuk tahun ini itu tidak tersedia lagi dana karena memang sudah 3 tahun nih proyek terbengkalai, proyek mangkrak ya, diupayakan mulai tahun depan akan dilanjutkan pembangunannya. Jadi kalau dilanjutkan pembangunan itu pun
baru tahun depan bisa betul, seperti itu. betul. Dan kita harapkan semoga pembangunan jembatan Pangul ini bisa segera terselesaikan seperti itu, Bu, supaya dapat mungkin mengalihkan traffic yang cukup padat di Kota Banda Aceh seperti itu, Bu. Iya, kita melihat seperti itu ya. Kalau jalan ini cepat selesai, maka bukan tidak mungkin beberapa daerah yang sebelumnya desa ya, yang sebelumnya sempat terisolir, ini akan lebih berkembang. Ini paling tidak kita bisa melihat pada saat pembukaan jalan tembus Batoh itu kan, sekarang cepat sekali berkembang. Kemudian kita melihat dengan semakin lama proyek itu proses pembebasan tanah tidak dilakukan, beberapa masyarakat setempat justru merasa resah. Kemudian juga harga tanah di seputar proyek itu sekarang sudah relatif tidak stabil, sudah terlalu mahal malah. Jadi kalau ini bisa ditangani segera, bukan tidak mungkin nanti Banda Aceh akan lebih indah. Bukan Banda Aceh saja, tentunya Aceh besar, betul. Itu. Dan tentunya informasi terkait dengan hal ini juga bisa Anda baca dalam Seram Indonesia edisi hari ini, dan tentunya masih banyak berita-berita lainnya juga yang bisa Anda dapatkan dalam Seram Indonesia dan juga bisa Anda baca dalam online dalam www.tribunnews.com. Terima kasih Bung Asnawi untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serami Topik. Saya Afra Nadia kembali ke studio.